Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Gina Wahyuni Ramadhani, peserta Latsar golongan 3 angkatan 61 kelompok 1 CPNS Kementerian Ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata pelatihan agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS yang dibawakan oleh Ibu Dr. Wahyu Suprapti, MM, MPSI, T. Terdapat 5 nilai-nilai dasar PNS, yaitu yang pertama akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan yang kelima anti korupsi. Nilai-nilai dasar PNS ini biasa disebut dengan aneka. Nilai yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun indikator nilai dasar akuntabilitas, yaitu yang pertama, tanggung jawab, merupakan kewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Yang kedua, integritas, yaitu kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Yang ketiga, keadilan, merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Yang keempat, keseimbangan. Kinerja yang baik harus disertai keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Yang kelima, konsistensi, yaitu menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Yang keenam, transparansi. Tujuannya mendorong komunikasi dan kerjasama, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan. Yang ketujuh, yaitu kepemimpinan. Memberi contoh kepada orang lain, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Yang kedelapan yaitu kepercayaan. Lingkungan akuntabel ada dari hal-hal yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir yaitu kejelasan, mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi. Contoh dari nilai akuntabilitas yaitu mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai dasar PNS yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud persatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung arti adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengandung arti bahwa sebagai bangsa Indonesia, kita harus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna sebagai dasar tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, lahir dan batin.
Nilai-nilai dasar PNS yang ketiga yaitu etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang harusnya dilakukan. Kemudian, kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang ASN, yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memberikan layanan kepada publik secara jujur, cepat, tepat, dan akurat, mengutamakan kepemimpinan berkualitas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Contoh sederhana dalam menghargai komunikasi yaitu tidak memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya, nilai dasar PNS yang keempat yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama, mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda. Tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu, seperti efektif atau tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasilnya. Yang kedua, efisiensi atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya. Kemudian, adaptif, yaitu upaya perubahan pola pikir yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Selanjutnya, inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian, berorientasi pada mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk mencapai standar mutu. Kemudian, responsif, yaitu membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. Yang terakhir, perbaikan berkelanjutan, yaitu upaya perbaikan atas pelayanan yang telah dilakukan sebelumnya. Contoh dari komitmen mutu yaitu bekerja dengan efektif dan efisien dengan cara tidak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Kemudian, nilai dasar PNS yang kelima yaitu anti korupsi. Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan anti korupsi merupakan sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, antara lain yang pertama, kejujuran, berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Yang kedua, peduli, yaitu mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, mandiri, yaitu dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Yang keempat, disiplin, yaitu ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Yang kelima, tanggung jawab,
yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, dan keberanian. Yang ketujuh, kesederhanaan. Gaya hidup yang sederhana yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. Yang kedelapan, keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Yang terakhir, keadilan, yaitu tidak memihak dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Berikut merupakan beberapa tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Tindak pidana korupsi yang kelima yaitu perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi atau pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud tertentu. Demikian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.